Inilah gereja yang kulihat, gereja yang dibangun di atas dasar Yesus Kristus sebagai batu penjuru dan gembala agung, yang altarnya selalu penuh dengan orang-orang yang bertobat dan hatinya haus dan lapar akan Roh Kudus, yang menaikkan pujian dan penyembahan dengan penuh cinta karena karyanya di atas kayu salib yang sempurna. Inilah gereja yang kulihat, gereja yang menjadi rumah doa dan pemulihan bagi suku-suku bangsa dan bahasa. Rumah tempat kita semua bersatu hati, tumbuh bersama sampai serupa Kristus dan memenangkan jiwa. Yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan, saling menopang dan berbagi sebagai kesatuan tubuh Kristus dengan Yesus Kristus sebagai kepala. Inilah gereja yang kulihat, yang api kegerakan kasih-Nya tidak pernah padam dari generasi ke generasi, dan kerinduan hatinya untuk melayani dan menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Gereja yang seperti lumbung Yusuf, selalu diberkati dan menjadi berkat. Gereja yang mengabarkan pesan kebenaran Injil Kristus melalui media, kebudayaan, pendidikan, marketplace, keluarga, politik dan kesehatan. Gereja yang berdampak dan menjadi terang dan garam. Dan gereja yang kulihat itu adalah kita. Selamat sore Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Shalom. Ada sukacita sore ini, katakan amin. Siap memuji Tuhan, amin. Dan terakhir, apa kabar hari ini? Luar biasa, amin. Mari kita mau berdoa sebelum ibadah sore kita mulai. Tuhan Yesus, kami bersyukur, terima kasih punya Allah seperti Engkau yang gak pernah tinggalkan kami sendiri. Sebab itu kami mau bersorak, sebab itu kami mau membalas cinta dan kasih-Mu buat hidup yang sudah Kau beri sampai hari ini. Terima kasih Bapa, kami mau menyenangkan dan tinggikan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap tinggikan dan muliakan Kau lebih lagi. Haleluya, amin. Sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan Raja kita. Mari kita undang saudara bangkit berdiri. Kita mau bersorak sore, kesempatan sore hari ini. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salib-Mu, cukuplah kasih setia-Mu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, kehendak-Mu terjadi. Lagi ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Haleluya, beri kemuliaan lagi untuk Tuhan kita. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Semua katakan, akan ku pikul salib-Mu, cukuplah kasih setia-Mu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Semua katakan, ku mau tetap bersyukur, senantiasa
Semua katakan, akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, kau kuatku dan imanku. Akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, kau kuatku dan imanku. Lagi. Akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, kau kuatku dan imanku. Semua katakan, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Salah yang ku alami, kehendak pun terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Hari yang terbaik. Hari yang terbaik. Hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Haleluya. Oleh darah anak domba, yes, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya pun dihancurkan oleh darah anak domba. Semua sekarang telah tiba, keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa yang diurapinya, karena dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, amin, dan pemerintahan Allah kita, kuasa yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Mari semua katakan, oleh darah anak domba, amin, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Lagi sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Semua oleh darah anak domba, amin, oleh kesaksian kita, haleluya, iblis dikalahkan, kuasanya pun dihancurkan oleh darah anak domba. Lagi semua oleh darah
Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk kembali. Kita mau lebih lagi sore ini. Kita mau beri yang terbaik hidup kita. Pujian, penyembahan, mari kita naikkan pada Dia sore ini. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Katakan, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, selalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari jemaat saja pujikan pujian ini dengan lebih lagi. Makasih Tuhan, katakan, kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, oh sahabat, Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, dan berharga, sungguh besar, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, selalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, terima kasih Yesus. Sungguh indah, amin, yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Mari sama-sama pujikan pujian ini. Sungguh indah, katakan sungguh besar. Oh, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, selalu dalam untuk dimengerti. Oh, sungguh besar
secara perlahan katakan, sungguh besar pengorbananmu bagiku, selalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar. Lagi katakan, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Oh, sungguh besar Yesus. Makasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Kami percaya anugerah-Mu bagi kami begitu luar biasa. Kau korbankan tubuh dan darah-Mu untuk kami, yang seharusnya kami binasa. Tapi Engkau mengangkat kami semua enggak jadi binasa. Kau sudah selamatkan kami Bapa. Kau besar. Sebab itu biarlah dalam hidup kami
Kami terus tinggikan Engkau Yesus. Sebab Engkau Allah yang menebus kami. Dengan darah-Mu, dengan tubuh-Mu, kami menjadi layak kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kiralapasa, kiralapasa. Syaralapatasa. Terima kasih Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Mari katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari kita pujikan pujian ini lebih lagi, katakan, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Mari semua katakan lebih lagi, ku tinggikan, yeah. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran
mari semua angkat, kita berdoa dalam bahasa roh, kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Sekapaya rabakaya rama sekapaya rabaya sandaya. Kirabakaya sekapaya rabaya sekapaya rama sandaya rama sandaya. Kirababaya sekapaya rama sandaya. Kiraya rama Kami bersyukur Tuhan, kehadiran-Mu di tengah-tengah kami melawat setiap kami. Terima kasih buat hadirat-Mu Tuhan, terus cengkeram kami dalam kasih-Mu. Sementara kami mendengarkan firman Tuhan, Engkau berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi. Firman-Mu hidup ajaib berkuasa. Firman-Mu dapat memisahkan sendi-sendi dan sumsum, mana kebenaran dan mana yang bukan. Kami berdoa kiranya malam hari ini setiap kami diterangi oleh Roh Kudus-Mu, sehingga pikiran kami menjadi terbuka. Kami mengenal apa yang menjadi kehendak Tuhan buat setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Ini kami umat-Mu Tuhan, sempurnakan ibadah kami. Dan biarlah ketika kami mendengar firman Tuhan, hati kami siap dibentuk, hati kami siap berubah, hati kami meresponi firman Tuhan. Dan biarlah kami boleh menjadi umat di mana kami ini mengenal kehendak Tuhan dan melakukannya dengan setia. Buat hidup kami Tuhan menjadi berkenan kepadamu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu. Kami percaya cengkeraman hadirat-Mu ada di dalam setiap kami, ada dalam ruangan ini. Dan kami berkata, iblis setan, engkau tidak berkuasa mencuri firman Tuhan di antara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih kami menyambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Allah yang setia dan mengasihi kita. Semua berkata amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Shalom, shalom. Puji Tuhan, hari ini kita boleh sama-sama di rumah Tuhan. Kita mau sama-sama mendengarkan akan firman Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu, ya kita semua datang dalam ibadah ini tentu tujuannya bukan cuma sekedar kita istilahnya, oh saya mau setar muka sama Tuhan, saya sudah pergi beribadah gitu ya. Tetapi ada satu hal yang penting, kita mau dengar apa yang menjadi isi hati Tuhan. Dan kita mau belajar untuk selalu meresponi apa yang menjadi firman Tuhan. Enak tidak enak ya bagi kita ya, sesuai atau mungkin kita merasa itu kurang sesuai. Tetapi kalau itu firman Tuhan, kiranya kita semua akan menyambutnya. Hari ini kita mau belajar tema firman Tuhan tentang hidup dalam damai sejahtera. Dunia sedang mengalami ketiadaan damai di mana-mana karena ini adalah akhir zaman. Tetapi firman Tuhan akan mengajar setiap kita bahwa Tuhan mau hidup kita ada di dalam damai sejahtera Allah, di mana Tuhan menyediakan damai buat setiap kita. Dalam Efesus 2 ayat yang ke-14, Efesus 2 ayat yang ke-14 dikatakan demikian, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak, yang telah merobohkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Saudara, Yesus naik ke atas kayu salib di mana kita juga akan mempersiapkan diri mengikuti perjamuan kudus. Yesus sudah naik ke atas kayu salib, dikatakan untuk dia ini merobohkan tembok pemisah, tembok perseteruan antara manusia ini dengan Allah dan dengan sesama. Karena apa? Karena dosa yang mendatangkan perseteruan. Dikatakan di sini, Yesus adalah damai sejahtera kita. Dia sudah merobohkan tembok pemisah. Dikatakan tembok perseteruan itu. Dan dia sudah memperdamaikan. Kita diperdamaikan kembali dengan Allah. Kita diperdamaikan dengan diri kita sendiri. Kita diperdamaikan dengan sesama kita. Yesus sudah melakukannya di atas kayu salib lewat pengorbanannya.
Saudara, Yesus juga akan meninggalkan para murid ketika itu. Dia akan meninggalkan orang-orang yang percaya dan Yesus memberikan warisan yang namanya damai sejahtera. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara, Yesus berkata, aku akan pergi ke rumah Bapa. Aku akan pergi ke surga. Tetapi Tuhan berkata, aku meninggalkan, memberikan warisan kepadamu, yaitu damai sejahtera. Damai sejahtera yang aku berikan tidak sama dengan apa yang dunia berikan. Tapi damai sejahtera itu melampaui segala akal pikiran yang akan memelihara hati dan pikiran kita. Dikatakan jangan gelisah, jangan gentar hatimu. Dunia ini penuh dengan cobaan, penuh dengan ujian, tantangan. Tapi satu hal, ujian boleh datang, masalah boleh datang, tapi damai sejahtera tidak boleh hilang dari hidup kita. Amin. Apapun yang terjadi, ketika ada damai sejahtera di hati kita, kita akan tetap tenang menghadapi segala sesuatunya. Saudara, ada banyak orang, saudaraku, mereka tidak memiliki damai sejahtera. Ada orang gak bisa tidur, ada orang mereka ini mereka ini mengalami kehidupan yang begitu hampa, begitu sepi. Mereka merasakan pahit, mereka merasakan begitu sakit dalam kehidupannya. Saudara, ada orang banyak mengalami hal yang namanya putus asa. Karena apa? Karena ketiadaan damai di dalam hatinya. Saudara, damai sejahtera tidak bisa dibeli. Damai sejahtera tidak bisa diupayakan hanya dengan kekuatan manusia. Tapi ini dianugerahkan buat setiap kita yang percaya kepada Dia. Saudara, jangan sampai kita kehilangan damai sejahtera. Saya tadi pagi juga katakan, seorang ibu, ya dia ini divonis dia sakit kanker stadium akhir dan tinggal tunggu waktu untuk dia pulang, saudaraku. Tapi ketika keluarganya meminta seorang hamba Tuhan untuk melayani orang ini, lalu didoakan, saudara, ternyata ibu ini dia mengalami kepahitan, saudaraku, dengan suaminya. Berpuluh-puluh tahun terjadi dalam kehidupannya. Sampai dia mengalami sakit penyakit kanker. Tuhan katakan dia mengalami kepahitan, harus mereka ini diselesaikan. Lalu ketika didoakan, saudaraku, mereka lepaskan pengampunan, saudaraku, dipulihkan. Apa yang terjadi? Dia gak jadi mati, saudaraku. Sakit kankernya menjadi sembuh. Dan kita juga melihat, saudaraku, tidak semua sakit penyakit kanker itu karena kepahitan, saudaraku. Tetapi ada penyakit-penyakit yang dikarenakan, saudaraku, kehilangan damai sejahtera. Mengalami di mana ketiadaan damai ini membuat mereka ini tidak bisa melepaskan pengampunan. Tetap tinggal dalam kepahitan, tetap tinggal dalam kebencian. Seorang wanita yang bongkok dikatakan 18 tahun dia menderita sakit bongkok. Ketika dia datang di bait Allah di sinagog, lalu Tuhan berkata kepada perempuan yang sakit bongkok yang sudah 18 tahun itu, mengusir setan yang sedang menguasai wanita ini. Di mana wanita ini pernah mengalami yang namanya terluka sampai dia mengalami pahit hati dalam hidupnya ini. 18 tahun peristiwa terjadi, dia mengalami trauma yang begitu kuat. Peristiwa yang sudah bertahun-tahun menyakiti, melukai hatinya, terus berkecamuk dan menyiksa kehidupannya sehingga wanita ini enggak mengalami yang namanya damai sejahtera. Hari itu ketika Yesus jumpa dengan wanita ini, dia mengusir roh jahat itu. Dan apa yang terjadi ketika roh jahat itu diusir, maka wanita ini dia menjadi tegak kembali, dia menjadi sembuh. Saudaraku dikasih Tuhan, ada hal sakit penyakit, ada masalah-masalah yang besar, saudaraku, yang itu dikarenakan oleh karena apa? Oleh karena yang seharusnya kita mau dipulihkan oleh Tuhan. Ya, jangan sampai simpan kemarahan, kepahitan, kekecewaan dalam kehidupan ini. Kita harus merebut damai sejahtera, ini warisan Tuhan yang sudah diberikan kepada kita. Gak boleh ada musuh manapun, gak boleh ada orang jahat manapun yang boleh merebut damai sejahtera kita. Orang bisa melakukan yang tidak baik terhadap kita, tapi jangan sampai kehilangan damai sejahtera di dalam hati kita.
Saudaraku, damai sejahtera ini merupakan esensi daripada kerajaan Allah, karena dikatakan kerajaan Allah itu dalam Roma 14 ayat 17, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Saudara, damai sejahtera ini pun merupakan sebuah tanda. Apakah kita ini mengambil keputusan ini benar sesuai dengan kehendak Allah atau bukan? Ya, kalau kita mengambil keputusan itu sesuai dengan kehendak Allah, maka ada damai sejahtera di dalam hati kita. Yesaya 32 ayat 17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Mari Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, di dalam setiap kita mengambil keputusan, mungkin keputusan-keputusan dalam bisnis, keputusan-keputusan apapun yang akan kita lakukan, saudaraku dikasih Tuhan. Mari kita mensertakan Tuhan dalam kehidupan kita. Milikilah tanda, adakah itu damai sejahtera di dalam hati kita, itulah keputusan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, tidak ada seorang pun di antara kita ya yang memiliki sebuah cita-cita. Kalau hidup ini saudaraku mengalami perselisihan, mengalami permusuhan, saudara mengalami perseteruan dengan orang-orang yang kita cintai, dengan orang-orang yang pernah kita kasihi, mungkin dengan pasangan kita sampai orang bercerai. Saudaraku, mungkin dengan keluarga sendiri antara anak dengan orang tua dan sebaliknya. Mungkin dengan teman, dengan sahabat, saudaraku. Tidak ada seorang pun yang memiliki cita-cita bahwa kita akan memiliki perselisihan dengan orang-orang yang seperti ini, saudaraku. Kita rindukan setiap kita mau hidup baik dengan semua orang. Itu adalah kerinduan kita, Bapak Ibu Saudaraku. Setiap kita memiliki keinginan, harapan, ya kita ini hidup, saudaraku, di dalam kerukunan satu dengan yang lain supaya ada damai sejahtera. Namun saudaraku, seringkali tidak bisa dihindari perselisihan, perseteruan itu bisa saja terjadi. Namun saudaraku, bukan artinya kalau masalah itu datang, perselisihan, perseteruan datang, itu sudah vonis akhir dari hidup kita. Tetapi segala sesuatu itu bisa diperbaiki, bisa kembali dipulihkan. Karena Allah itu menyediakan damai sejahtera buat setiap kita. Yesus dikatakan sudah merobohkan tembok-tembok pemisah, tembok perseteruan untuk saudara dan saya. Ada sebuah permusuhan antara keluarga daripada Ishak. Ishak ini adalah anak Abraham, saudaraku. Mereka memiliki janji yang besar dari Tuhan, bahwa mereka ini akan menjadi satu bangsa yang besar, yang diberkati dan menjadi berkat. Saudaraku, namun tidak bisa dipungkiri bahwa keluarga ini mengalami sebuah bencana di mana terjadi perseteruan kedua anak kembar daripada Ishak dan Ribka ini. Yang satu Ishak ini dia sayang kepada Esau, yang ibunya Ribka ini dia lebih sayang kepada Yakub. Saudaraku, hati-hati kalau orang tua memilih anak lebih sayang yang satu daripada yang lain, saudaraku, ini juga akan menimbulkan hal-hal yang tidak baik di kemudian hari. Satu hari saudaraku, Ishak ini dia sudah tua, dia tahu dia tidak lama lagi dia akan hidup. Dia ingin melepaskan berkat untuk anak yang dia cintai, yaitu Esau. Dia panggil Esau. Lalu ketika dia berkata kepada Esau, ibunya Ribka ini nguping, ya. Ishak berkata begini, Esau, pergilah kamu berburu ke padang, tangkaplah rusa, lalu kamu masak masakan itu seperti yang aku suka, yang biasa kamu masak itu. Setelah itu aku akan melepaskan berkat untukmu, karena hari-hariku tidak lama lagi. Saudara, lalu Esau pergi ke padang, dia berburu. Tapi karena Ribka ibunya ini, dia ini nguping, dia tahu apa yang akan dilakukan. Lalu dia panggil anaknya, dia gak mau kalah. Dia punya anak kesayangan yaitu Yakub. Yakub, sini. Aku tadi sudah dengar apa yang akan dikatakan oleh ayahmu dan apa yang akan dilakukan. Sebab itu ayo sekarang potong anak kambing. Masak masakan, aku akan masakkan masakan apa yang disukai oleh ayahmu. Aku tahu itu.
lalu nanti bawa kepada ayahmu. Kamu pakai bajunya Esau, karena Esau itu badannya berbulu, sedangkan Yakub itu badannya itu mulus, ya, dia licin badannya. Saudaraku, dua anak kembar beda kulit, beda karakter, beda sifat, beda kebiasaan. Saudara dikasih Tuhan, lalu saudaraku dilakukanlah ini. Lalu Yakub ini dia pakai bajunya Esau, dia bawa makanan itu yang sudah dimasak oleh ibunya. Lalu Isa bertanya, karena dia sudah matanya sudah kabur, dia nggak bisa lihat, nggak bisa bedakan ini Esau atau ini Yakub. Dia hanya bisa lihat badannya berbulu dan baunya bau padang, katanya begitu. Lalu saudaraku dikatakan, kamu siapa? Aku Esau anakmu. Yakub menipu. Aku sudah pergi berburu, cepat amat kamu datang. Iya, karena Tuhan menyertai, aku beruntung. Jadi aku cepat pulang dan aku memasak, dan inilah masakan yang ayah minta. Sekarang berkatilah aku. Setelah Ishak makan makanan itu, lalu dia mulai mengeluarkan seluruh kekuatan urapannya itu untuk melepaskan berkat untuk anaknya ini. Dia pikir Yakub ini adalah benar-benar Esau. Dia lepaskan semua berkat-berkat itu untuk Yakub ini yang dikira itu adalah Esau. Lalu setelah itu Esau datang, dia masak, dia bawa masakan itu kepada ayahnya. Dia berkata, ayah, inilah masakan yang ayah mau, aku sudah memasaknya. Kamu siapa? Aku Esau anakmu. Lihat tadi yang datang siapa? Pasti dia adalah Yakub, dia sedang menipu. Saudara dikasih Tuhan, ayahnya berkata, sekarang berkat apa yang aku berikan? Karena berkat sudah aku berikan semua kepada adikmu Yakub. Karena dia mengatakan bahwa dia adalah engkau Esau. Lalu apa yang terjadi? Esau menaruh dendam kepada Yakub. Dalam Kejadian 27 ayat yang ke-41. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh. Saudaraku, peristiwa ini saudaraku, perselisihan yang terjadi di antara mereka mengakibatkan apa akhirnya? Yakub ini dia pergi jauh ke padang Aran, saudaraku, di rumah Laban, keluarga daripada Ribkah di sana. Berpuluh-puluh tahun mereka harus berpisah, saudaraku, berpisah dengan saudara, berpisah dari keluarga. Mereka tidak bertegur sapa puluhan tahun lamanya, saudaraku. Orang tua seperti kehilangan anak, anak pun seperti kehilangan orang tua, kehilangan saudara, orang yang dicintai sampai puluhan tahun. Maka dikatakan Yakub ada di rumah Laban, dia bekerja di sana, dia mendapatkan istri, anak-anak Laban, Lea, Rahel, dia memiliki anak-anak di sana. Bahkan saudaraku di sana dia diberkati, Yakub ini diberkati, dia punya banyak ternak di sana. Dan dia juga mengambil, diberikan istri, ya itu budaknya Lea, budaknya Rahel, juga diambil istri saudaraku dan melahirkan anak-anak bagi Yakub. Saudaraku dikasih Tuhan, namun satu malam Yakub bermimpi Tuhan itu menjumpai dia dan Allah berkata kepada Yakub, Yakub, sekaranglah waktunya kamu harus keluar dari rumah Laban ini. Pergilah kembali kamu ke tanah Kanaan, tanah yang aku janjikan kepadamu. Satu hal yang tidak mudah, saudaraku. Karena apa? Kalau dia pergi ke Kanaan, dia akan melewati yang namanya pegunungan Seir, di mana disitulah Esau tinggal di sana. Saudaraku, apa yang terjadi saudaraku? Yakub memiliki sebuah keputusan, aku harus mengadakan sebuah rekonsiliasi. Aku harus berdamai dengan kakakku. Saudaraku dikasih Tuhan, apa yang terjadi dalam kehidupan mereka ini saudaraku, ada satu peristiwa yang memang tidak mudah. Karena Yakub ini akan membawa satu rombongan yang besar. Dia ada istri-istri, anak-anak, ada
budak-budak laki-laki perempuan, ada orang-orang rombongan besar yang beserta dengan dia, dengan lembu ternak yang begitu banyak karena dia diberkati oleh Tuhan. Saudara, mari kita mau belajar melihat bagaimana terjadinya rekonsiliasi mereka, keluarga, anak kembar yang akhirnya dipulihkan oleh Tuhan. Dikatakan dalam hal yang pertama ini saudaraku, kita belajar Yakub itu mengirim sebuah utusan dan dia ini merendahkan diri kepada kakaknya. Ya, Kejadian 32 ayat 3 sampai 5. Sesudah itu Yakub menyuruh utusannya berjalan lebih dahulu mendapatkan Esau kakaknya ke tanah Seir di daerah Edom. Ia memerintahkan kepada mereka, beginilah kamu katakan kepada tuanku, kepada Esau, beginilah aku telah tinggal pada Laban sebagai orang asing dan diam di situ selama ini. Aku telah mempunyai lembu sapi, keledai, kambing domba, budak laki-laki dan perempuan. Dan aku menyuruh memberitahukan hal ini kepada tuanku supaya aku mendapat kasih-Mu. Untuk terjadi sebuah rekonsiliasi harus ada sebuah inisiatif, harus ada sebuah keinginan dan sebuah tindakan. Tindakan yang pertama yang dilakukan Yakub, dia mengirim utusan dan dia merendahkan dirinya. Saudaraku, dia mengirim orang-orang berjalan di depan lebih dulu. Beserta dengan persembahan membawa ternak-ternak itu lebih dulu berjalan di depan. Dan agak jarak jauh dia berjalan di belakangnya. Setelah itu istri dan anak-anaknya ada di belakangnya. Saudara dikasih Tuhan, dia mengatakan kepada utusan yang di depan, kalau engkau nanti jumpa tuanku Esau. Dia menyebut Esau itu tuan. Dia menyebut dirinya hambanya Esau. Dia berkata, katakan ya bahwa dikatakan di sini bahwa kalau ditanya ini adalah milik daripada tuanku, daripada Yakub. Ya, dia berkata di sini menyebut saudaraku bahwa Yakub ini mengatakan engkau itu Esau itu adalah tuanku. Di depan budak-budak, di depan hamba-hambanya, dia merendahkan diri sebagai hamba daripada Esau. Gak peduli dia ini seorang bos besar, karena dia sukses, dia diberkati. Tapi untuk terjadinya sebuah rekonsiliasi diperlukan yang namanya rendah hati. Tidak perlu saudaraku kita seringkali kita rindu terjadinya pemulihan, kita rindu terjadinya rekonsiliasi. Namun seringkali kita berkata ya saya mau berdamai tapi saudaraku ya saya mau sih berdamai. Tapi kan sebetulnya dia itu yang salah, saya punya alasan untuk melakukan ini dan itu. Esau pun punya alasan, dia nggak akan mengatakan begini, ya sebetulnya saya pengen berdamai dengan kakak saya. Sebetulnya nggak salah saya 100% kalau saya tipu dia. Karena dia sudah minta bubur sup kacang merah, dia sudah tukar hak kesulungannya kepadaku. Dia tidak ambil alasan apapun juga, dia nggak cari-cari alasan apapun juga. Tapi satu hal yang dia katakan, aku harus berdamai, aku harus mengambil hati kakakku, aku harus merendahkan diri di hadapan kakakku. Aku harus mengatakan diriku ini hambanya. Saudaraku dikasih Tuhan, utusan yang mendahulunya ini, saudaraku ditugaskan untuk supaya apa? Melunakkan hati daripada kakaknya Esau. Apakah dia mencari tanda, apakah dia maju terus ataukah dia harus berhenti? Tujuannya ini. Saudara dikasih Tuhan, mari kita semua juga belajar dari peristiwa ini. Seringkali kita ini masih membawa gengsi, harga diri, kebenaran diri kita sendiri. Tapi untuk terjadinya sebuah rekonsiliasi itu kita harus menanggalkan segala kebenaran diri sendiri. Gak peduli siapa yang salah atau siapa yang benar. Tetapi tujuan kita satu, saya mau berdamai. Saudara, dalam Kejadian 33 ayat yang ketiga dikatakan di sini. Dan ia sendiri yaitu Yakub berjalan di depan mereka yaitu keluarganya. Dan sujud sampai ke tanah 7 kali hingga ia sampai ke dekat kakaknya. Saudara dikasih Tuhan untuk mengambil hati, saudaraku dia merendahkan diri. Dikatakan dari jauh dia lihat kakaknya Esau. Apa yang dia lakukan, dia berjalan sedikit, dia sujud nyembah sampai ke tanah. Berdiri lagi berjalan sedikit, sujud lagi dia sampai ke tanah, dikatakan sampai 7 kali. Dia enggak peduli saudaraku.
Oh saudaraku, apapun saudaraku, mungkin yang budak-budak katakan, saudaraku, apa yang orang lain katakan, saudaraku, dia nggak peduli. Tapi dia memiliki sebuah tujuan, fokus, harus berdamai. Perdamaian ini harus terjadi, saya harus ambil hati kakak saya. Saya harus merendahkan diri di hadapan kakak saya. Hal yang kedua yang kita mau belajar, untuk terjadinya rekonsiliasi, kita berdoa dan mengandalkan Tuhan. Ini yang dilakukan oleh Yakub. Yakub tahu dendam itu begitu sangat ada di dalam hati kakaknya. Kakaknya sudah berniat untuk membunuhnya. Dan dia tahu dengan usaha, dengan upaya sendiri belum cukup. Dia perlu Tuhan, dia perlu intervensi daripada Allah sendiri untuk menolongnya, untuk menghancurkan segala kebencian, dendam yang ada di dalam hati kakaknya Esau. Sebab itu dia berdoa, dia bergumul, dia bersungguh-sungguh, dia datang kepada Tuhan. Kejadian 32 ayat 11. Dia berdoa demikian, lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau, sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan ia datang membunuh aku, juga ibu-ibu dan anak-anaknya. Saudara dikasih Tuhan, dan dikatakan Yakub ini dia berdoa, dia bergumul dengan sungguh-sungguh. Di sungai Yabok di situ dikatakan dia bergumul sampai fajar menyingsing. Dia berdoa, dia minta belas kasihan, dia minta pertolongan Tuhan. Tuhan, kalau enggak engkau yang ambil bagian, kalau engkau enggak yang tolong Tuhan, mustahil ini perselisihan ini bisa diselesaikan. Saudaraku dikasih Tuhan, dia berdoa dengan bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Saudaraku, upaya usaha kita memang itu harus kita lakukan. Harus ada usaha yang sungguh-sungguh, tapi jangan lupa kita harus andalkan Tuhan. Kita berdoa bersungguh-sungguh kepada Tuhan supaya Tuhan menolong terjadinya pemulihan kembali. Itu adalah pertolongan Tuhan. Dan saudara, apa yang terjadi? Yakub berdoa dan Tuhan mendengar, Tuhan mengabulkan. Karena apa? Doanya itu benar. Doanya itu sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Doanya itu punya maksud yang mulia supaya mereka berdamai kembali. Saudaraku, doa orang benar bila dengan yakin didoakan itu sangat besar kuasanya. Dia berdoa supaya Tuhan menghancurkan rasa dendam yang ada di hati saudaranya. Dia berdoa supaya dia bisa berdamai kembali dengan kakaknya. Tuhan itu mendengarkan doa kita saudaraku. Karena ini adalah kehendak Tuhan. Supaya apa? Tembok perseteruan yang sudah dihancurkan itu. Jangan sampai iblis buat kembali, bangun kembali. Tapi kita harus menghargai apa yang Tuhan sudah kerjakan. Roma 12 ayat 18. Dikatakan demikian, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudaraku, Tuhan ingin berkata begini, sebisa-bisanya, usahakan apapun juga, bagaimanapun caranya, untuk supaya terjadinya perdamaian dengan semua orang. Sedapat-dapatnya jikalau itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Hari ini saudaraku, kita mau belajar. Jangan sampai kalau ada perselisihan, kita menjadi kompor. Kalau ada perselisihan, kita menggosipkan. Kalau ada sebuah perselisihan kita mengatakan, ya sudah enggak apa-apa, enggak masalah. Dia kecewa sama saya, itu bukan urusan saya. Saya damai-damai sejahtera saja. Kalau dia enggak bisa tidur, kalau dia bermasalah, itu urusan dia bukan urusan saya. Firman Tuhan jelas mengatakan sedapat-dapatnya jikalau itu bergantung kepadamu. Yakub tahu dia punya sebuah usaha, sedapat-dapatnya saya lakukan apa saja untuk terjadinya sebuah perdamaian. Saudara dikasih Tuhan, jangan biarkan kehidupan rumah tangga. Suami istri mengatakan, ya sudah memang dia wataknya udah kayak gitu. Ya, suami saya keras kepala, suami saya itu gak bisa dikasih tahu. Dia itu wataknya seperti itu.
Jadi percuma. Sehingga memilih, ya udahlah diam saja, terserah dia jalan sendiri, saya jalan sendiri. Tidur di kamar sana, saya tidur di kamar sini. Kita hidup sendiri-sendiri tapi masih satu atap karena Tuhan bilang gak boleh cerai. Tapi apa artinya saudaraku, kita masih satu atap tapi sebetulnya hati kita bercerai saudaraku. Saudara dikasih Tuhan, mari kita mengusahakan, mari kita mengupayakan. Jangan pernah ada sebuah vonis, dia gak bisa berubah. Saudara, bukankah kita ini, saudaraku, kita pun ini orang yang jelek, kita pun orang yang jahat, kita pun orang yang pernah jatuh, saudaraku. Tapi Tuhan gak pernah vonis kita, kamu ini percuma, kamu ini gak pernah bisa berubah. Esther, kamu ini percuma, kamu gak bisa berubah. Tuhan gak pernah katakan begitu, tapi Tuhan dengan sabar mengasihi dan dia berkata, ayo berubah. Ayo berubah, jangan keraskan hati, ayo berubah. Tuhan itu memberikan kepada setiap kita kesabaran, semangat terus menerus saudaraku. Dia panjang sabar, berlimpah kasih setia. Demikian juga yang Tuhan mau, Tuhan akan ambil bagian, Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan intervensi dalam segala sesuatunya. Saudaraku, jikalau kita ini mau saudaraku belajar bertindak dan kita mau mengandalkan Tuhan, Tuhan akan menolong setiap kita. Saudara dikasih Tuhan, mari kita belajar saudaraku bersama-sama. Hari ini biarlah kita mau mencoba lagi dan mencoba lagi hidup dalam perdamaian dengan semua orang. Hal yang ketiga yang kita mau belajar, apa yang dilakukan, yaitu memberkati musuh. Selain daripada Yakub ini minta belas kasihan Tuhan, Yakub ini perlu minta belas kasihan dari kakaknya Esau ini. Apa yang dia lakukan? Dia memberikan persembahan, dia memberikan sebuah pemberian-pemberian yang berharga. Dikatakan Kejadian 32 ayat yang ke-17 dan ayat 18. Diperintahkannyalah kepada yang paling di muka, apabila Esau kakakku bertemu dengan engkau dan bertanya kepadamu, siapakah tuanmu dan kemana engkau pergi? Dan milik siapakah ternak yang di depanmu itu? Jawablah, milik hambamu Yakub. Inilah persembahan yang dikirim kepada tuanku Esau. Dan Yakub sendiri pun ada di belakang kami. Saudaraku dikasih Tuhan, untuk melihat ketulusan, kesungguhan hati, kemurnian Yakub ini, dia memberikan persembahan, hartanya, ternaknya, dia beri gak tanggung-tanggung, dia beri sangat banyak, dipersembahkan untuk Esau. Saudaraku dikasih Tuhan, untuk terjadinya sebuah rekonsiliasi, perdamaian, memang selalu ada harga yang harus dibayar. Dan harga itu bukanlah yang murahan. Dia memberi yang terbaik, yang berharga. Harta, ternak yang sangat banyak diberikan, dipersembahkan. Untuk apa? Minta belas kasihan daripada Esau. Untuk melunakkan hati daripada Esau. Bahwa niat hati adiknya Yakub ini ternyata sungguh-sungguh dia tulus, dia murni. Dia ingin terjadinya sebuah perdamaian di antara mereka. Firman Tuhan berkata, berkatilah musuhmu. Jangan balas yang jahat itu dengan yang jahat. Bahkan dalam Roma 12 ayat 21 dikatakan demikian. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan itu dengan kebaikan. Saudara, firman Tuhan berkata, penghakiman itu adalah hak Tuhan. Kita enggak boleh menghakimi sesama kita, orang yang berbuat salah kepada kita. Kita tidak boleh berlaku yang jahat kepada orang yang menyakiti, yang mengecewakan hati kita. Bahkan Tuhan berkata, berkati musuhmu. Bahkan kalau seterumu lapar, haus, beri dia makan, beri dia minum. Kalau dia butuh tumpangan, berikan dia tumpangan. Kalau dia telanjang, kasih dia pakaian. Tolong dia. Kalau kamu ditampar pipi kiri, berikan pipi yang kanan. Tuhan itu mengajar kita sebagai anak-anaknya supaya jangan terjadi perselisihan, perseteruan itu.
Karena yang Tuhan kehendaki adanya sebuah perdamaian seorang dengan yang lain. Tuhan berkata, kalahkanlah kejahatan itu dengan kebaikan. Saudaraku, saya sering mengatakan istri banyak terkadang kecewa dengan suaminya karena dia dikecewakan, dia dilukai, ya, dia merasa dikhianati, dia merasa diperlakukan tidak baik. Maka akhirnya istri itu memberontak, dia kecewa, dia marah, dia berontak, tidak bisa menghormati suaminya. Dia berlaku bersifat yang tidak baik, ya, melawan suaminya. Saudaraku, karena apa? Dia menyimpan marah, kekecewaan. Tapi firman Tuhan mengajarkan, kalau engkau lakukan itu seperti untuk Tuhan. Kalau kau mau terjadinya sebuah perubahan, supaya rumah tanggamu ada damai sejahtera, ada kerajaan Allah di sana. Jangan izinkan iblis yang intervensi di sana. Kalau dikatakan ketiadaan damai sejahtera di dalam rumah, maka rumah itu terasa seperti neraka. Saudaraku, bahkan pembantu saja kalau ditanya begini, kamu di sini kerasan. Kenapa kamu kerasan? Ya saya merasa cocok dengan teman-teman, saya merasa damai di sini. Saudaraku, disuruh kerja keras tidak masalah, yang penting itu ada damai sejahtera. Mungkin di dalam satu rumah tangga demikian, bukan karena harta, bukan karena kekayaan. Bahkan orang mengatakan begini, memang kami kaya, memang kami berlimpah-limpah, kami bisa beli apa saja, rumah kami bagus, ranjang yang mahal, punya mobil-mobil yang mewah. Tapi apa artinya semuanya ini? Kami enggak punya damai sejahtera. Tapi orang yang hidupnya sederhana, di dalam sebuah rumah yang sederhana, makanan mereka sederhana, tapi mereka penuh dengan damai sejahtera. Bukankah itu indah Bapak Ibu Saudara? Oleh sebab itu mari kita mau belajar saudaraku, berbuat baik, lakukan itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau istri engkau disuruh tunduk dan menghormati dan melayani suami yang tidak mengasihimu, yang pernah mengecewakanmu, memang itu sulit. Tapi firman Tuhan berkata, lakukan itu seperti untuk Tuhan. Kita mau memberkati musuh karena kita lakukan itu seperti untuk Tuhan. Kita mau saudaraku berbuat baik kepada orang yang menzalimi kita karena kita lakukan itu seperti untuk Tuhan yang sudah berbuat baik kepada kita. Saudaraku, oleh sebab itu mari kita bersama-sama lakukan semuanya ini seperti untuk Tuhan. Hal yang keempat yang kita belajar. Yang pertama saudaraku, memang kita harus punya inisiatif. Yakub mengirim utusan dan merendahkan diri terhadap kakaknya. Yang kedua, Yakub berdoa, dia mengandalkan Tuhan. Dia sungguh-sungguh bergumul, Tuhan tolong. Kalau bukan Tuhan yang tolong kami enggak bisa. Yang ketiga, dia memberkati musuh. Dia enggak hitung-hitungan. Ada orang mungkin kepengen rekonsiliasi tapi enggak mau rugi. Saudaraku, itu enggak mungkin terjadi. Setiap rekonsiliasi ada harga yang dibayar. Kita harus mau rugi saudaraku, tapi untuk kita ini berkenan kepada Tuhan. Dan yang keempat saudaraku, membuang masa lalu yang menyakitkan dan menyatakan kasih. Dalam Kejadian 33 ayat yang keempat. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, yaitu Yakub. Didekapnya Yakub, dipeluknya leher Yakub, dan diciuminya Yakub. Lalu bertangis-tangisanlah mereka. Saudaraku, saya selalu membaca ayat ini tuh saya selalu nangis saudaraku. Saya seperti ada di dalam bersama-sama dengan rombongan ini. Saya seperti merasakan ada di antara mereka. Bahwa kalau kita ini melihat, kita mau membuang masa lalu. Kita mau, saudaraku, menyatakan kasih satu dengan yang lain. Betapa indahnya perdamaian itu. Tuhan menghendaki adanya sebuah perdamaian. Kita adalah anak-anaknya. Orang tua juga ingin melihat anak-anaknya hidup dalam damai seorang dengan yang lain. Mari kita mau usahakan, upayakan.
Memang peristiwa yang lalu yang menyakitkan tidak mudah untuk dilupakan. Bahkan seringkali iblis itu mencoba memutar seperti kaset yang terus diputar-putar di pikiran kita. Peristiwanya sudah yang lalu lama sekali, bertahun atau puluhan tahun sekalipun. Atau mungkin terjadi sudah beberapa waktu lalu. Tapi saudaraku, kejadiannya itu seperti masih hari ini. Rasa sakitnya, rasa kecewanya, itu masih ada. Saudara dikasih Tuhan, Tuhan berkata buang itu. Ayo kita buang, jangan pelihara rasa sakit ini. Jangan biarkan rasa sakit ini, jangan dimanjakan rasa sakit ini. Kita harus paksa ini harus keluar dari hidup kita. Kita harus angkat, kita harus cabut, kita usahakan upayakan cabut ini masa lalu kita yang buruk. Masa lalu yang mengecewakan, peristiwa yang buruk kita harus buang. Kita harus lupakan, hapus dari pikiran kita. Kita pikirkan apa yang baik, yang berkenan pada Tuhan. Tidak semua orang kita mengatakan, orang kalau sudah jelek, dia enggak 100% jelek. Sejelek-jeleknya orang, ada baiknya. Sebaik-baiknya orang, ada jeleknya. Tuhan berkata, pikirkan apa yang baik, yang benar, yang suci, yang mulia, yang sedap didengar, yang patut dipuji, yang disebut kebajikan. Pikirkanlah semuanya itu. Buang semua yang buruk, buang semua yang jelek, tapi pikirkan apa yang baik. Saudaraku, dikatakan ketika Esau membuang masa lalu yang menyakitkan, peristiwa perselisihan itu terjadi. Dia membuangnya. Lalu apa yang terjadi? Dia melihat adiknya, dia memeluk adiknya, dia merangkul adiknya, dia menciumi adiknya. Dan mereka bertangis-tangisan. Betapa indahnya perdamaian, melegakan hati semua orang. Keluarga yang mengikuti, dari pihak keluarga Yakub, dari semua orang-orang yang menyertai Esau, 400 orang pasukan. Saudaraku, dari semua budak-budak yang ada, semua rombongan besar melihat peristiwa ini semuanya menangis. Rasa lega, duh indahnya kalau terjadinya sebuah perdamaian. Saudaraku dikasih Tuhan, dan tentu Tuhan di surga, dia akan bertepuk tangan melihat adanya sebuah perdamaian. Mari Bapak Ibu Saudaraku, buatlah perdamaian di dalam keluarga sendiri. Bersama dengan orang-orang yang pernah mengecewakan hati kita. Rindukan sebuah perdamaian. Mulailah sebuah perdamaian. Karena firman Tuhan berkata, sedapat-dapatnya jikalau itu bergantung kepadamu. Usahakan, upayakan itu. Jangan tunggu orang lain. Tapi jadilah orang yang pertama memiliki sebuah inisiatif untuk terjadinya sebuah perdamaian. Saudaraku, peristiwa demi peristiwa bisa terjadi dalam hidup kita. Kita nggak bisa menghindari, saudaraku, supaya kita menjaga hati kita sampai seperti apa supaya tidak terluka. Itu tidak akan terjadi dan itu mustahil terjadi. Setiap kita, pendeta ataupun nabi sekalipun bisa mengalami terluka, bisa mengalami yang namanya kecewa, bisa marah. Saudaraku dikasih Tuhan, tetapi satu hal, jangan biarkan kemarahan, jangan biarkan saudaraku iblis mencuri damai sejahtera kita. Kita harus memenangkan kembali. Amsal 16 ayat 7 dikatakan demikian. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Jikalau Tuhan berkenan pada jalan seseorang, siapakah orang yang berkenan di mata Tuhan? Siapa Bapak Ibu Saudaraku? Orang yang berkenan di mata Tuhan adalah orang yang mengusahakan, mengupayakan perdamaian. Dikatakan, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia.
Yakub, dia merindukan, dia mengusahakan adanya perdamaian. Itu adalah berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan mengabulkan doanya. Dia didamaikan dengan musuhnya. Mazmur 133 ayat yang pertama. Nyanyian syarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Saudara, mari kita warnai hidup kita ini dengan yang namanya perdamaian satu dengan yang lain. Bahkan dikatakan ketika ada hidup rukun bersama, urapan itu turun, berkat itu diperintahkan datang kepada kita. Dan ayat yang terakhir, Matius 5 ayat 9. Matius 5 ayat yang ke-9 dikatakan demikian. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saudaraku dikasih Tuhan, mari kita bersama ambil setiap keputusan dalam hidup kita ini. Mungkin kita melihat, mulai introspeksi diri, adakah di dalam hati kita ini masih ada yang namanya sebuah perselisihan. Mari kita mau selesaikan, kita bawa di dalam doa. Kita menjadi orang yang akan memulai terjadinya sebuah perdamaian. Atau mungkin kita melihat di keluarga kita mungkin melihat anak-anak kita yang kurang berdamai. Sebagai orang tua, mari kita berdoa. Mari kita mulai, saudaraku, menjadi orang yang memiliki sebuah inisiatif sebagai utusan-utusan yang mendahuluinya supaya terjadi sebuah perdamaian. Mungkin kita melihat orang di sekitar kita. Mari kita lakukan apa yang baik, yang berkenan kepada Tuhan supaya perdamaian itu terjadi di antara kita. Jadilah damai sejahtera yang di surga itu turun ke bumi ini. Ada di dalam setiap hati saudara dan saya. Dan biarlah kita ini boleh menjadi pembawa damai. Ya, karena dikatakan kamu akan disebut anak-anak Allah. Mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri. Kita datang kepada Tuhan. Syakapaya. Saya undang song leader, singer, pemain musik. Kirapasakapaya rapasakaya. Sebelum kita mengikuti perjamuan kudus, kita datang kepada Tuhan. Tuhan katakan kepada kita, jikalau engkau datang menghadap aku, menghadap mezbah, membawa persembahan, dan engkau teringat di hatimu tentang saudaramu, dikatakan, pergilah berdamai dulu, dan kembalilah ke sini, membawa persembahan itu. Tuhan ingin supaya kita hidup dalam perdamaian ini. Kita jangan abaikan apa yang terjadi di hidup kita. Apa yang terjadi di sekitar kita. Tapi kita mau serius datang kepada Tuhan. Syakapaya rapasakaya. Kita mau izinkan Tuhan melawat kita. Kita mau izinkan Tuhan bekerja. Menolong setiap kita. Datang pribadi, lepas pribadi dan naikkan doa permohonan kepada Tuhan. Damai ini hanya ada di dalam Engkau ya Tuhan. Karena hanya Engkau lah yang telah merobohkan tembok pemisah, tembok perseteruan. Supaya terjadinya pendamaian itu. Ya Tuhan, malam hari ini Engkau melihat setiap kami pribadi lepas pribadi. Tolonglah kami. Kami membawa doa bagi keluarga kami. Kami membawa doa bagi diri kami sendiri. Kami berdoa untuk orang di sekitar kami yang hari ini mengalami ketiadaan damai sejahtera. Kami mohonkan kepadamu ya Tuhan. Tolonglah kami. Hancurkan setiap kemarahan, kekecewaan, marah, dendam, kebencian, sakit hati. Tolonglah ya Tuhan. Jamah setiap hati.
Kami gak mau damai sejahtera kami direbut oleh musuh. Tapi kami mau ambil kembali Tuhan. Kami rebut kembali ya Tuhan. Itu bagian kami. Itu warisan yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Kami datang padamu. Dengarkan doa kami. Kami mempersiapkan diri kami mengikuti perjamuan kudus. Kami percaya Engkau mendengarkan doa kami. Sebagaimana Engkau mendengar doa Yakub, Engkau mengabulkan doa kami. Engkau Tuhan yang memberikan bahkan
jauh dari apa yang kami minta dan doakan. Persiapkan kami mengikuti perjamuan kudus. Ampuni dosa kami, ampuni kesalahan kami, ampuni semua yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Dosa yang ada di pikiran kami, dosa yang ada di hati kami, dosa yang ada di mulut kami, dosa lewat sikap perbuatan kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Terima kasih, layakkan kami mengikuti perjamuan kudus-Mu malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan roti dan anggur kita. Saya akan bacakan ayat firman Tuhan dalam Efesus yang kedua ayat yang ke-14 sampai 22. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merobohkan tembok pemisah yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib. Dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu, Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita, kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sekerja dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Dia. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Saudara dan saya, kita adalah bait Roh Kudusnya. Dia mau tinggal dalam kita. Kita dibangun menjadi satu bangunan. Kita ini menjadi tubuh Kristus. Saudaraku, dikatakan kita adalah anggota warga daripada kerajaan Allah. Mari kita datang pada Tuhan. Kita angkat roti ini tinggi-tinggi. Kami menghormati pengorbanan-Mu di atas kayu salib, ya Tuhan. Engkau diremukkan, Engkau dihancurkan karena dosa kejahatan, karena pemberontakan kami. Tubuh-Mu dihancurkan dan diremukkan. Dan Engkau berkata supaya oleh bilur-bilur-Ku Engkau telah menjadi sembuh. Kami jahat, kami pendosa, kami pembohong, kami pemfitnah. Tuhan, kami datang kepadamu, kami bersyukur untuk korban-Mu di atas kayu salib. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk setiap luka, sakit, kecewa atas gereja Tuhan. Tuhan sembuhkan. Sebab Engkau berkata supaya oleh bilur-bilur-Ku Engkau telah menjadi sembuh. Biarlah gereja-Mu menjadi sembuh, menjadi pulih kembali. Terima kasih Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus. Kita angkat cawan ini. Terima kasih darah-Mu yang Kau curahkan bagi kami. Bukan karena kami baik dan kami layak, tapi hanya karena anugerah, kasih karunia. Kau berikan kami pengampunan, Kau basuh kami, Kau benarkan kami, Kau bela kami. Tuhan terima kasih. Terima kasih. Engkau sudah membayar lunas dosa kami, kejahatan kami, pemberontakan kami. Kau bayar lunas di kayu salib.
Kami bersyukur. Kau jadikan kami baru ya Tuhan. Oleh karena darah-Mu. Kami tidak akan pernah bisa bersih dari diri kami atau usaha kami. Tapi karena darah-Mu, pengorbanan-Mu. Menjadikan kami bersih, putih. Menjadi baru, menjadi pulih. Terima kasih supaya kami boleh hidup layak di hadapan Tuhan. Berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin. Mari kita minum di dalam nama Yesus. Mari bersyukur pada Tuhan. Syakapaya rapa sekapaya rama shandaya. Sikapaya rapa sekapaya rapa sekapaya rapa sandaya. Sikapaya rapa sekapaya rapa sekapaya. Sikapaya rapa sandaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sikipaya ramaya se. Shinaralamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik. Sikapaya rama sekaya. Kiraya rama se. Kiara lama sate. Haleluya. Syakapaya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam tanganku seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam tanganmu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Sekali lagi katakan, deklarasikan Tuhan kuasa-Mu memulihkan, kuasa-Mu menyembuhkan kami. Oh Ramasyakapaya Ramasanda, kesembuhan mengalir, pemulihan mengalir, kasih Tuhan mengalir buat setiap kami. Jadi baru. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sekali lagi katakan, oh Tuhan kami bersyukur. Kuasa sanggup pulihkan keadaanku dalam tanganku seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih oleh karena pertolongan-Mu dan oleh karena kuasa-Mu, anugerah-Mu turun atas setiap kami. Kami tidak akan goyah mengambil keputusan ini. Terpujilah Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan dengarkan pengumuman.
Shalom Jemaat Tuhan, inilah beberapa informasi warta gereja untuk minggu ini. Selamat lahir baru bagi jemaat yang sudah dibaptis di hari Minggu ini. Baptisan air akan kembali dilaksanakan pada minggu pertama di bulan Maret. Ibadah FOG dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 10 pagi. Ibadah Sekolah Minggu Pahlawan Kuat dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 5 sore. Praise and Worship Night setiap hari Jumat pukul 6 sore. Sekolah musik dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 10 pagi untuk kelas drum, bass, gitar, dan keyboard. Bagi yang berminat bisa menghubungi Bapak Eko di nomor 0857 2772 4246. Dibuka pelatihan broadcasting penyiaran radio untuk kelas anak-anak dan remaja. Bagi yang berminat bisa menghubungi Ibu Helen di nomor 0896 7841 1055. Jadwal doa dalam sepekan Gereja Betani Blora. Doa pagi setiap hari Selasa pukul 5 pagi via Zoom meeting. Doa pelayan sekolah minggu setiap hari Kamis pukul 6 sore. Doa remaja setiap hari Jumat pukul 5 sore di lantai 6. Doa misi setiap hari Sabtu pukul 8 pagi via Zoom meeting. Tuhan, ketika kami berkeliling seperti pasukan Yosua, Tuhan. Engkau akan memakai mereka, Tuhan, seperti anak panah di tangan pahlawan. Persembahan dan perpuluhan dapat dikirim ke rekening kas gereja di BCA nomor 196 977 7779 atas nama GBI Betani Blora. Bagi jemaat yang diberkati dengan program yang ada di channel YouTube Gereja Betani Blora, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Demikian warta Gereja Betani dalam sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Oke, semua standby ya. 3, 2, 1. Well done guys, good job, thank you. Bapak Ibu Saudara, antar anak-anak saudara yang masih kecil ya pergi ke sekolah minggu biar mereka boleh menikmati sukacita sejak masa kecil mereka sudah mengenal firman Tuhan, mengenal kebenaran. Dan anak-anak sekolah minggu juga mereka sudah diajar doa keliling kota, memberkati kota. WBI juga mulai berdoa memberkati kota. Setiap kita, mari kita mau berdoa memberkati kota Blora kita. Tahun ini, saudara, bulan Maret kita merayakan 100 tahun terjadi revival besar di Cepu, di kota kita Blora ini, saudaraku. Dan itu api revival itu menjalar sampai kemana-mana. Ayo kita berdoa memberkati kota Blora ini supaya revival yang lebih besar lagi terjadi atas kota kita. Amin. Dan akan api itu izinkan menjalar sampai kemana-mana kembali supaya setiap orang mereka boleh mengenal Tuhan dan diselamatkan Tuhan. Amin.
Amin. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara, kita akan kembali pulang ke rumah masing-masing. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Katakan sekali lagi, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya. Beri kemuliaan yang terbaik buat Tuhan Raja kita, Yesus. Amin. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Engkau menyembuhkan gerejamu. Engkau menjadikan gereja ini rumah yang menyembuhkan, rumah doa bagi segala bangsa. Kami rindu ya Tuhan, gereja ini terus mengalami sebuah kegerakan di mana kami akan melihat satu perkara-perkara dahsyat yang Tuhan telah siapkan. Kami mau mengambil bagian, melakukan pekerjaan-pekerjaan untuk kerajaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih sepanjang ibadah Engkau sudah melawat kami. Sempurnakan apa yang kurang Tuhan dalam ibadah ini. Buat setiap kami ini memiliki ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Sepulangnya kami keluar dari tempat ini, kami juga berlaku sebagai orang yang beribadah, yaitu menjadi pelaku daripada kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu. Kami percaya Tuhan, hari ini yang datang dengan sakit penyakit, Tuhan Engkau sudah sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang miskin diberkati oleh Tuhan, yang saat ini kering diberikan urapan yang baru dari Tuhan. Kami semua pulang dengan penuh sukacita di dalam anugerah Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur, kami membawa persembahan kami Tuhan. Terima kasih, semua yang ada pada kami datang dari Tuhan, oleh Tuhan. Kami ingin menabur buat pekerjaan Tuhan. Kami rindu memuliakan Tuhan lewat harta kami ya Tuhan. Kami kembalikan juga 1/10 apa yang jadi milik Tuhan. Satu tanda ketaatan kami kepada Tuhan. Satu tanda iman kami kepada Tuhan. Bahwa Tuhanlah yang membuka tingkap langit, yang mencurahkan berkat dan menghadir setiap belalang pelahap dalam hidup kami. Yang 10% kami bawa kepada Tuhan, kembalikan kepada Tuhan. Yang 90% dikuduskan menjadi berkat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat tangan kita pada Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera, pulanglah dengan sukacita yang besar, pulanglah dengan kekuatan yang baru, pulanglah dengan urapan yang segar,
Biarlah kita semua boleh pulang sebagai anak-anak Allah, pembawa damai. Terima kasih, Kau berkati anak-anak-Mu pulang ke rumah masing-masing. Kau sertai tiba di rumah dengan selamat Tuhan. Engkau mendengar setiap doa daripada anak-anak-Mu. Engkau mengabulkannya jauh lebih indah, jauh lebih sempurna. Terima kasih Tuhan. Kami pulang dalam persekutuan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang diberkati Tuhan. Mari berkata, amin. Tuhan memberkati. Shalom, selamat malam.